Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SD Muhammadiyah Kajen yang Pak Islah sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Pak Islah akan memberikan materi tentang budaya hidup sehat. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana bahaya penyakit diare. Nah, ciri-ciri penyakit diare adalah 1. Mengalami mules dan buang air besar terus-menerus. Yang kedua, buang air besar mengeluarkan cairan encer yang cukup banyak. Yang ketiga, muka pucat dan tubuh terasa lemas. Nah, itulah ciri-ciri dan indikasi dari penyakit diare. Jadi, jika kalian sering mules dan buang air terus-menerus, itu bisa disebabkan karena penyakit diare. Kemudian, buang air besar mengeluarkan cairan encer seperti air yang banyak, maka itu bisa disebabkan oleh penyakit diare juga. Dan ketika wajah kita terasa pucat dan tubuh kita lemas, itu juga bisa jadi kita terkena penyakit diare. Adapun beberapa hal yang menjadi pemicu terjangkitnya penyakit diare adalah tidak tahan menerima jenis makanan tertentu dalam perut. Nah, ketika kita makan asam, pedas, atau dingin, terus berminyak, kita biasanya kan kadang pernah merasakan mulas atau perutnya tidak enak, dan akhirnya kita buang air besar secara terus-menerus. Nah, itulah bisa disebabkan karena diare. Yang kedua, adanya virus atau bakteri dalam usus yang menyebabkan infeksi. Nah, di sini kita harus membersihkan selalu rumah kita dari kotoran-kotoran atau bakteri yang ada yang dibawa oleh hewan seperti tikus, kecoa, kemudian lalat. Nah, caranya adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Untuk beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terkena penyakit diare adalah 1. Jangan membuang sampah sembarangan. Sediakan tempat sampah di rumah dan dilapisi plastik. Kemudian setelah penuh, kita buang plastik tersebut dan ganti dengan plastik yang baru. Yang kedua, bersihkanlah lalat, kecoa, dan tikus di rumah karena binatang ini membawa bibit penyakit dan menyukai makanan yang terbuka. Nah, kita harus selalu membiasakan setelah makan kita harus menutup makanan kita dari lalat, kecoa, dan tikus. Yang ketiga, biasakan mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Nah, sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian apa anak-anak? Kita harus membaca doa terlebih dahulu. Setelah makan, kita juga harus membaca doa dan mencuci tangan. Yang keempat, biasakan mencuci tangan setelah
buang air kecil maupun besar. Yang kelima, jangan makan sembarangan. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan agar tidak terkena penyakit diare. Paham ya anak-anakku? Untuk selanjutnya, Pak Islah akan memberikan tugas untuk kalian mencari bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada penyakit diare. Nah, tuliskan pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan jika keluarga kita terkena diare. Paham ya? Untuk tugasnya ditulis satu saja untuk pertolongannya dan difoto dikirim ke WA Pak Islah. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.